Serat Centini J8 berisi 103 pupuh dari pupuh 404 sampai dengan 506, menceritakan tentang kelanjutan perjalanan Syekh Amongrogo dan perjalanan dari kakak-kakak serta paman Niken Tampang Raras yang bernama Jayang Westi, Jayang Rogo, Polowiryo, dan diiringi oleh santri yang bernama Nuripin. Mereka semua mencari satu sosok, yaitu Syekh Amongrogo. Pada Serat Centini Jilid 8 lebih banyak cerita tentang perjalanan Syekh Amongrogo di wilayah Jawa Timur, perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah, sampai ke Jawa Tengah di wilayah timur dan tenggara dari kota Yogyakarta, yang merupakan ibu kota kerajaan Mataram pada saat itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan Lelono-Broto menjadi begitu sentral di Serat Centini Jilid 8 ini, yaitu yang pertama, umumnya perjalanan spiritual keagamaan di Jawa bernafaskan ilmu tasawuf dengan konsep pendalaman spiritual mengikuti pola urutan, yaitu syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Kedua, syariat adalah jalan awal dari pendalaman spiritual agama dengan menjalankan syarat-syarat yang diwajibkan agama ataupun hukum agama. Langkah kedua adalah pendalaman melalui tarekat. Tarekat itu sendiri bisa berarti laku atau tirakat, namun juga bisa berarti tingkah laku atau budi pekerti, seperti suatu usaha untuk pengendalian hawa nafsu agar bisa memiliki budi pekerti yang terpuji. Dimaksud agar pendalaman agama tidak berhenti pada syariat rutinitas ritual, tapi berlanjut pada tingkah laku atau budi pekerti yang terpuji. Kedua, di Jawa pada umumnya mengartikan tarekat ini sebagai laku atau tirakat, yang merupakan suatu langkah yang sangat penting jika harus dilakukan untuk bisa mencapai tingkatan spiritual, hakikat, dan makrifat. Selanjutnya ada puasa wajib Ramadan maupun puasa sunnah, seperti halnya puasa Senin, Kamis, ataupun puasa sunnah lainnya, adalah salah satu bentuk tarekat untuk mengendalikan hawa nafsu agar memiliki budi pekerti yang terpuji. Selanjutnya, Lelono-Broto adalah salah satu bentuk tarekat atau tirakat dengan tujuan yang pertama, pembuktian terhadap penyerahan diri sepenuhnya pada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan Lelono-Broto naik turun gunung hanya dengan bermodalkan tekad dan penyerahan diri secara total kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat besar kemungkinan saat melakukan Lelono-Broto akan mengalami banyak ujian kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, pembuktian terhadap kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendekatkan diri kepada alam. Suasana gua, hutan, dan gunung adalah suasana yang berbeda dengan keadaan keseharian kita. Dalam suasana alam seperti gua, hutan, gunung, lebih bisa merasakan keagungan dan kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, pembuktian adanya alam gaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri adalah sesuai yang gaib dan ajaib. Dengan tirakat di tempat yang dianggap angker bisa menyelami alam gaib yang memang ada. Manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling sempurna, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menguasai keberadaan makhluk halus. Selanjutnya, pembuktian keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan Lelono-Broto, mengharapkan adanya suatu bentuk petunjuk atau pengalaman spiritual, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala
atau istilahnya adalah makrifat. Pada bagian perjalanan Jaya Musti, Jayangroko, Kulowiryo, dan Nuripin adalah sisi lain dari kehidupan berkenaan dengan maksiat. Yang pertama, menjadi santri tidak otomatis terlepas dari perilaku maksiat yang berkenan dengan perilaku seks bebas seperti perilaku Jayangroko dan Kulowiryo. Yang kedua, kehidupan tetabuhan, gendingan, sinden, dan penari tayub bisa mengarah pada perilaku asusila. Orang tua di Jawa zaman dulu biasanya tidak mengizinkan anaknya menjadi penyanyi atau penari karena khawatir mengalami kehidupan seperti sinden dan teletek yang berkonotasi negatif. Yang ketiga, cerita tentang Rondo Sembodo adalah suatu ilustrasi bahwa keinginan seks yang berlebihan tidak hanya dimiliki oleh laki-laki, bahkan diceritakan ada perilaku menggunakan penggalak atau adanya wanita kedua yang lebih muda sebagai pembangkit birahi. Suatu sisi lain dari kehidupan pedesaan di Jawa pada saat ini, memang ada beberapa daerah pedesaan di Jawa yang para wanitanya sangat mudah tergelincir pada perilaku pelacuran yang memang merupakan warisan budaya sejak dahulu. Lalu, untuk cerita atau legenda, adat istiadat, dan ilmu spiritual yang dibicarakan dalam jilid 7 adalah yang pertama untuk cerita legenda. Ada puncak Gunung Lawu dianggap sebagai kahyangan seperti dalam hal pewayangan. Seperti juga di pegunungan Dieng, suatu usaha meyakinkan masyarakat di masa lalu seolah-olah cerita pewayangan adalah cerita yang benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Yang kedua, Panembahan Senopati, pendiri Kerajaan Mataram, yang menikahi Nyi Roro Kidul sebagai penjaga Mataram di lautan dan sekaligus anak perempuannya bernama Ratu Widononggo sebagai penjaga Mataram di daratan. Suatu legenda yang mungkin juga cerita karangan sebagai legitimasi raja di Mataram, sekaligus juga mampu menaklukkan Ratu Makhluk Halus Nyi Roro Kidul yang dikenal sebagai penguasa Lautan Selatan. Selanjutnya, adat istiadat. Ada Pawukon, Pranoto Mongso, Padewan, Pandangon, Poncosudo, Sengkaturunan, Taliwangke, Samparwangke, Paringkelan, yang kesemuanya sifat-sifat hari menurut penanggalan Jawa. Saat ini umumnya dikenal sebagai horoskop yang mendasarkan pada perhitungan penanggalan Jawa. Selanjutnya, ada pengetahuan spiritual. Yang pertama, perihal agama Buddha menjelaskan tentang moksa atau kesempurnaan kematian. Kalau belum bisa mencapai tingkatan moksa, akan bereinkarnasi atau hidup kembali sebagai sampai 7 kali, tergantung tingkah laku semasa hidup di dunia. Kehidupan berikutnya bisa lebih baik atau bahkan bisa lebih buruk. Yang kedua, wajib Rasul, yaitu meniru tingkah laku Rasul. Sidik, yang ucapannya benar, amanat, bisa dipercaya, tablik, percaya kepada sesama, dan mokal Rasul, yaitu meniru yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul, yaitu ada kidip, yang tidak menjalankan syariat, khianat atau berkhianat, kitman atau menyembunyikan ilmu. Yang ketiga, ada langkah tobat pelaku maksiat, tobat dengan memohon ampun kepada Allah SWT agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi selama semasa hidupnya. Ringkasnya, untuk cerita legenda adat istiadat ilmu spiritual yang dibicarakan dalam jilid 8 adalah cerita legenda. Puncak Gunung Lawu yang angker dianggap seperti kayangan seperti dalam hal pewayangan. Panembahan Senopati yang menikahi Nyi Roro Kidul sebagai penjaga di lautan, sekaligus anak perempuannya bernama Ratu Widononggo sebagai penjaga di daratan. Untuk adat istiadat ada masalah Pranoto Mongso yang menunjukkan sifat-sifat menurut penanggalan Jawa.
Yang terakhir ada pengetahuan spiritual atau agama, yaitu perihal agama Buddha, wajib Rasul dan lokal Rasul, lalu langkah untuk melakukan tobat pelaku maksiat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mengambil apa yang bisa kita ambil dalam rangkuman serat Centini ini. Saya Saifud dan kita akan tetap selalu belajar di Sinau Sastra Jawa.